Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan penularan penyakit COVID-19 atau yang disebut juga dengan COVID-19 yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 ini dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan-percikan batuk atau bersin yang disebut juga dengan droplet yang keluar dari mulut atau hidung orang yang terkena penyakit ini. Gejala yang ditimbulkan oleh orang yang terjangkit penyakit ini yaitu cepat merasa lelah, demam, susah bernafas, dan sakit tenggorokan. Nah, yang terlintas di kepala kita yaitu, apa sih itu virus? Mengapa makhluk sekecil ini bisa menyebabkan penyakit yang mematikan yang menginfeksi jutaan orang yang ada di beberapa negara di dunia? Pada video ini kita akan mengenal lebih dalam apa itu virus, apa saja ciri dan karakteristiknya, dan bagaimana mekanisme atau cara hidup dari virus tersebut. Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus diartikan sebagai racun karena hampir semua jenis virus dapat menyebabkan penyakit, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sejarah tentang penemuan virus. Penelitian virus pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Dia menemukan tanaman tembakau yang berpenyakit ditandai dengan bintik-bintik kuning pada daunnya. Setelah diteliti, ternyata penyakit itu disebabkan oleh penyakit mozaik yang menular. Kemudian Adolf mencoba untuk menularkan penyakit tersebut kepada tanaman yang sehat dengan cara mengambil ekstrak daunnya dari tanaman yang sakit kemudian disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Dan hasilnya tanaman yang sehat pun ikut tertular. Dan Adolf menyimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Kemudian pada tahun 1892, seorang ilmuwan kebangsaan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky menguji kembali pendapat Meyer. Ia melakukan percobaan dengan menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar bakteri tidak lolos. Namun hasilnya tetap sama seperti Adolf Meyer. Ia menemukan tanaman tembakau yang sehat itu tertular, dan ia juga berkesimpulan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Pada tahun 1897, seorang ilmuwan dari Belanda yang bernama M. B. Jering melakukan pengamatan yang sama dengan Ivanovsky. Namun, dari hasil penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau yang disebut dengan virus lolos saring. Dan pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama W.M. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab penyakit mozaik ini, dan ia memberi nama virus tersebut dengan Tobacco Mosaic Virus atau yang disebut juga dengan TMV. Nah, keberhasilannya ini mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus atau virologi. Sifat-sifat virus. Secara umum, virus belum dapat dikelompokkan sebagai organisme hidup karena virus tidak memiliki ciri atau sifat makhluk hidup, kecuali kemampuannya untuk bereplikasi. Sedangkan alasan mengapa virus disebut sebagai makhluk tak hidup yaitu diantaranya: yang pertama, virus bukan berupa sel atau virus disebut juga dengan aselular. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak memiliki ciri-ciri sel hidup seperti sitoplasma, membran plasma, dan inti sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada host base-nya atau inangnya untuk tetap hidup. Yang kedua yaitu, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa virus ini sangat tergantung kepada inangnya untuk tetap hidup. Jadi, ketika virus berada di luar tubuh inang, untuk bertahan hidup saja virus tidak bisa, apalagi untuk bereplikasi. Yang ketiga yaitu, virus hanya tersusun dari satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja, dan virus tidak memiliki sitoplasma dan organel. Kemudian yang keempat, virus dapat dikristalkan, sehingga ini lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Struktur tubuh virus. Yang pertama ada asam nukleat. Seperti yang kita tahu bahwa virus hanya memiliki satu materi genetik saja, yaitu RNA saja atau DNA saja.
Asam nukleat ini berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Berdasarkan kandungan asam nukleatnya, virus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ribovirus dan deoksiribovirus. Yang pertama yaitu ribovirus atau virus yang memiliki materi genetik berupa RNA. Contoh virus ini yaitu picornavirus, yaitu virus penyebab polio, kemudian ada orthomyxovirus penyebab influenza, ada TMV atau penyebab mozaik pada daun tembakau, kemudian ada paramyxovirus yaitu penyebab campak, ada rhabdovirus penyebab rabies, dan arenavirus penyebab meningitis. Kemudian deoksiribovirus yaitu virus yang memiliki asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya yaitu herpes virus penyebab herpes, kemudian ada bakteriofag virus yang menyerang bakteri, kemudian ada papovavirus penyebab kutil, kemudian ada poxivirus penyebab cacar. Struktur tubuh yang kedua yaitu kapsid. Kapsid ini merupakan protein pembungkus asam nukleat. Kapsid tersusun atas unit-unit protein yang disebut dengan kapsomat. Kapsid inilah yang memberi bentuk pada virus. Asam nukleat pada virus yang diselubungi oleh kapsid ini disebut dengan nukleokapsid. Ada dua macam nukleokapsid. Yang pertama, nukleokapsid yang telanjang. Yang kedua, nukleokapsid yang diselubungi oleh membran pembungkus. Selain asam nukleat dan kapsid, ada virus yang memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks. Contohnya, virus bakteriofag atau virus yang menyerang pada bakteri. Ia memiliki struktur tambahan, diantaranya yaitu leher, merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Kemudian ada ekor, yaitu untuk mendekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Bagian ekor ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, lempengan dasar, jarum penusuk, dan serabut ekor. Setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Bentuk tubuh virus. Jika diamati menggunakan mikroskop elektron, tubuh virus mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Di antaranya ada yang berbentuk seperti batang, contohnya yaitu tobacco mosaic virus. Kemudian ada yang berbentuk seperti polyhedral, misalnya adenovirus. Selanjutnya ada yang berbentuk seperti bola, itu contohnya influenza virus. Dan ada yang berbentuk seperti huruf T, yaitu bakteriofag. Sedangkan untuk ukuran virus, virus mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Ini adalah gambar perbandingan antara virus TMV, bakteriofag, poliovirus, dan smallpox virus dengan bakteri dan sel darah merah. Kemudian replikasi virus. Replikasi virus merupakan proses reproduksi pada virus. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus-virus yang menyerang hewan, tumbuhan, dan manusia mempunyai cara replikasi yang hampir sama dengan bakteriofag, yaitu melalui siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, ini adalah gambar siklus hidup virus atau replikasi virus. Yang di sebelah kiri ini merupakan gambar siklus litik, sedangkan yang di sebelah kanan adalah gambar siklus lisogenik. Untuk perbedaan antara siklus litik dengan siklus lisogenik, yaitu pada siklus litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau sel yang ditumpanginya setelah melakukan replikasi. Sedangkan pada siklus lisogenik, virus tidak akan menghancurkan sel hospesnya. Namun, asam nukleat virus ini nanti akan menyisip atau bergabung dengan asam nukleat si bakteri tadi. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas satu persatu. Baik, pada kali ini kita akan membahas siklus litik terlebih dahulu. Pada siklus litik terdapat beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, tahap pelekatan atau yang disebut juga dengan adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua ada tahap penetrasi, di mana virus memasukkan materi genetik atau asam nukleatnya ke dalam sel bakteri atau sel inang. Yang ketiga ada tahap replikasi dan sintesis, yaitu tahap pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian yang keempat ada tahap perakitan, di mana bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk tadi selanjutnya akan membentuk virus
bakteriofag yang secara lengkap atau secara utuh. Kemudian yang kelima ada tahapannya itu lisis. Lisis ini pecahnya sel bakteri atau sel inang atau sel hospes. Kemudian virus akan keluar dan menginfeksi bakteri yang lain atau sel-sel yang lain. Selanjutnya tahapan replikasi virus pada siklus lisogenik. Untuk tahapan yang pertama dan yang kedua itu sama seperti siklus litik, yaitu ada adsorpsi dan juga penetrasi. Sedangkan yang ketiga yaitu penggabungan, di mana asam nukleat virus ini menyisip pada asam nukleat bakteri. Nah, gabungan dari kedua asam nukleat ini disebut dengan profag. Dan untuk tahapan yang keempat ada pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Namun, pada keadaan tertentu, secara alami asam nukleat virus ini dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan dari siklus litik dan juga siklus lisogenik, di mana pada siklus litik itu dia tidak bisa memasuki siklus lisogenik, sedangkan pada siklus lisogenik itu bisa memasuki siklus litik. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang virus. Dan untuk peranan virus bagi kehidupan itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.